beriman yang terkasih dalam Kristus. Perayaan Natal sungguh akan menjadi hampa dan tidak berarti jika kalau kita mengesampingkan Kristus dan menggantikan Dia dengan hal-hal lain, seperti sebagaimana dunia umumnya merayakan Natal dengan cara yang sekuler dan materialistis. Maka itu tidak ada bedanya dengan bentuk-bentuk pesta pora lainnya dan mencari kesenangan dan ekses duniawi. Namun sayangnya banyak dari kita yang bisa jadi terombang-ambing dan dipengaruhi oleh masyarakat sekitar dan godaan lainnya. Berapa banyak dari kita yang benar-benar menempatkan Kristus sebagai pusat perayaan dan sukacita Natal ini? Berapa banyak dari kita yang mempersiapkan diri untuk Natal ini? Dan ingat, mengapa tidak bersukacita dalam momen yang amat penting ini? Berapa banyak dari kita yang benar-benar meluangkan waktu untuk merenungkan pentingnya Natal ini bagi dirinya sendiri, bagi keluarga dan lingkungannya, dan apa yang harus diambil sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk masa depan. Ibu bapak saudara-saudara, berabad-abad lamanya rencana kekal Allah untuk keselamatan kita ini menjadi nyata di tengah-tengah kita. Sebagaimana yang kita dengar dalam maklumat Natal tadi malam, beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, sekian abad, 18 abad setelah Abraham menanggapi panggilan Allah, itu terjadi sekitar tahun 1850 sebelum Masehi, kurang lebih. Lalu 12 abad sesudah Musa diutus Allah untuk mengantarkan umat Israel ke tanah yang dijanjikan, Musa dipanggil diperkirakan tahun 1450 sebelum Masehi, dan seterusnya setelah kegenapan masa tiba. Dia anak manusia, Allah sendiri diutus ke dunia menjadi sama seperti manusia, tinggal di antara manusia. Ia menjadi hina dan dina, bahkan lebih dari manusia. Itu semua karena cinta Allah berdasarkan rencana kasih-Nya untuk keselamatan manusia dan dunia, agar martabat manusia yang telah dianugerahkan Allah tidak rusak dan hancur di tanah dunia, tetapi patut diselamatkan oleh Allah sendiri. Allah yang tersembunyi kini menjadi kenyataan. Allah yang jauh telah menjadi dekat. Allah yang tertutup telah menjadi terbuka. Allah yang tidak dapat dipandang dengan mata bisa dilihat dengan mata iman, mata hati,
tinggal bersama. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena itu layaklah kita sekalian dengan sukacita menyambut Dia, dengan hati yang tulus dan terbuka menyambut Dia yang telah mendatangi kita, dengan membiarkan Allah yang adalah pembawa damai tinggal dan memenuhi seluruh diri kita, membiarkan diri kita dirasuki oleh roh kebenaran dan damai yang datang dari Allah. Sehingga dengan demikian hati yang dendam, hati yang iri, hati yang penuh dengan konflik segera ditanggalkan, karena Dia telah datang untuk menggantikan hati-hati itu dengan hati yang penuh damai, hati yang bercinta, hati yang selalu menciptakan keadilan, kesejahteraan, kerukunan dan ketentraman, baik dalam keluarga, komunitas maupun dalam lingkungan masyarakat. Ibu bapak saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita tahu Raja Daud adalah keturunan Daud yang menyejarah dalam sejarah bangsa manusia. Disebut dari keturunan Daud sampai kepada Yesus ada 14 keturunan. Daud memiliki seorang anak namanya Salomo. Dari Salomo lahirlah Yusuf, bapak asuh. Saudara dari Salomo namanya Natan, keturunannya yang melahirkan Maria, yang kemudian mengandung anak manusia. Maka benar Yesus Kristus Mesias adalah keturunan Daud, tunas Isai. Dia telah tumbuh dan berkembang, lahir dari tengah-tengah kita. Allah Emmanuel, Allah beserta kita, yang menyejarah bersama dengan kita dalam sejarah hidup kita masing-masing, supaya mengangkat martabat kita, membawa kita dari kerusakan-kerusakan dunia ini, kerusakan moral dan lain sebagainya, untuk mendapatkan tempat yang pantas dan layak di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Tidaklah baik saudara-saudara jika setelah kita merayakan Natal ini, tetapi masih ada dalam diri kita masing-masing hati yang dendam, hati yang penuh konflik, hati yang selalu membangkitkan amarah. Semuanya itu akan menjadi sia-sia perayaan Natal. Apalagi saudara-saudara, kita telah memasuki apa yang oleh gereja kita ditetapkan sebagai tahun jubileum. Sejak tadi malam, bisa malam Natal, telah dibuka secara umum perayaan tahun jubileum yang disebut dengan tahun pengampunan dosa penuh. Tujuan dari tahun suci itu adalah agar umat boleh mendapat pengampunan dosa yang penuh. Paus Fransiskus dalam dekret tentang jubileum 2005 menulis satu kalimat yang indah. Mari kita refleksikan ini kata-kata Paus. Pengampunan tidak mengubah masa lalu. Pengampunan tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Akan tetapi pengampunan membuka jalan untuk mengubah masa depan. Menjalannya dengan cara yang
masa depan yang terangi oleh pengampunan, memungkinkan untuk membaca masa lalu dengan mata yang berbeda, lebih tenang meskipun masih diwarnai air mata. Itu adalah kata-kata Paulus dalam dekret tentang Jubileum 2020. Maka saudara-saudara yang terkasih, semoga Natal ini, di mana kita semua telah menerima berjumpa setelah sekian masa waktu penantian kita berjumpa dengan Sang Pembawa damai kita. Dialah Allah, dialah Mesias, Immanuel, Allah beserta kita. Semoga oleh perayaan Natal ini kita pun hidup dalam damai. Karena sesungguhnya Allah itu, anak manusia itu, dia datang membawa damai ke dunia dan kepada manusia. Pertama-tama untuk mendamaikan Bapaknya dengan kita sekalian. Karena dosa telah membuat mata rantai dengan Allah menjadi putus. Jalan kasih kita terputus. Kita terbuang karena dosa. Dia datang supaya mengembalikan mata rantai kasih dengan Allah Bapa. Manakala kita berdamai dengan Allah, maka sesungguhnya damai itu akan nyata dalam kehidupan kita dengan berdamai dengan sesama. Berdamai bukan dengan diri sendiri, berdamai pula dengan lingkungan alam semesta. Kita semua dipanggil menjadi saksi dari perayaan Natal ini di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita. Kita semua dipanggil untuk menjadi nabi lebih lanjut daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes merintis datangnya Sang Juru Selamat. Kita adalah nabi yang selanjutnya untuk mewartakan tentang Raja Damai ini, supaya benar-benar damai tinggal dalam diri kita, dalam keluarga dan lingkungan ini. Semoga saya dan Anda diberkati Tuhan, dianugerahi Roh Kudus, Roh kekuatan untuk berani menantang dunia yang penuh dengan kegersangan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan keparangan ini, dengan menjadi alat-alat Tuhan, saksi-saksi Kristus, supaya dia semakin diselamatkan